بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, platform dakwah pada akhir hari ini semarak. Artinya bangsa kita yang mayoritas beragama Islam, kegiatan dakwah melalui pengajian, melalui kajian keagamaan itu semarak. Hampir seluruh stasiun televisi kalau kita lihat setiap pukul 13, mulai dari acara Damai Indonesiaku dan seterusnya, semarak sekali dan bisa menambah ilmu kita. Belum lagi melalui penceramah-penceramah YouTube yang ada. Oleh sebab itu kita juga optimis untuk keberagamaan agama kita akan semakin bagus. Namun juga tantangan yang tidak kecil juga semakin banyak. Terutama karena saya ini guru yang mulai tahun 1984 sudah menjadi guru. Itu kan bagi generasi muda, generasi milenial kalau saat ini orang mengatakan, ini kan juga menjadi problem platform dakwah kita. Nah, oleh sebab itu tantangan dakwah di kalangan generasi muda, khususnya anak-anak kita yang masih sekolah, itu menjadi tantangan tersendiri karena problem dakwah kita kan belum banyak menggembirakan perkembangannya. Tentu dakwah pada masa dulu, masa sekarang, khusus yang kita lihat di televisi itu jamaahnya kan rata-rata umurnya sudah di atas 50 tahun kalau kita lihat. Saya lihat nonton televisi yang umurnya 17-an kelihatannya nggak ada. Nah, oleh sebab itu saya mengatakan tantangan tersendiri. Anak-anak sekarang kalau dakwah cuma ceramah saja, saya kira keluar dari telinga kanan balik lagi ke telinga kanan, bukan lewat telinga kiri. Kalau lewat telinga kiri mungkin masih bisa nempel di otak. Nah, tantangan dakwah kita di masa milenial anak-anak kita, karena anak-anak kita itu semakin berpikir kritis. Apa yang kita omongkan, apa yang kita nasihatkan ke anak-anak kita selalu difikirkan untuk anak. Apabila terjadi perbedaan, dia akan menentang ke kita. Nah, karena memang kondisi anak-anak sekarang yang luar biasa dengan informasi yang diterima. Pemerintah pun sekarang juga gencar-gencarnya mempunyai slogan kalau anak-anak sekolah saat ini yang didengungkan adalah pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu ada 6 karakteristik, saya ambil satu saja, yaitu siswa yang beriman, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Sepele, kalimat itu sepele. Tetapi tantangan untuk membelajarkan anak-anak di persekolahan ini juga tidak semudah itu. Bagaimana keimanannya kuat, bagaimana ketakwaannya kuat, bagaimana mempunyai akhlak yang mulia. Apakah tantangan dakwah untuk anak-anak milenial ini cukup oleh guru agama Islam saja? Ya tidak cukup. Kita semua jamaah ini mempunyai kewajiban yang sama untuk bisa mendakwahkan kepada anak-anak atau cucu-cucu kita. Nah, oleh sebab itu apa yang harus diperbuat? Untuk anak modern yang saat ini, yang kalau kita banyak ngomong, ya nggak akan didengar. Harus apa? Harus dengan keteladanan. Harus memberikan suri tauladan. Apakah berbicara tidak penting-penting? Tapi bagi anak milenial nggak bisa semacam itu. Kalau di sekitar kita
kelakuan-kelakuan masyarakat bertentangan dengan nurani mereka. Nah, oleh sebab itu keteladanan itu sangat penting. Maka hasil Muktamar Muhammadiyah di Surakarta kan slogannya kan berkemajuan kan. Berkemajuan itu bergerak semua lini anggota Muhammadiyah untuk bergerak apa? Bergerak untuk maju, menggairahkan. Supaya apa? Supaya keberadaan Muhammadiyah itu juga diperhitungkan untuk memperbaiki generasi yang akan datang. Kalau di Muhammadiyah cuma banyak bicara ya tidak ada gerakan ya sampai kapanpun organisasi Muhammadiyah akan semakin tertinggal menghadapi semacam itu. Karena anak-anak sekarang milenial itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Skill-skill anak-anak sekarang itu kalah dengan masa kita. Ya karena kan gizi terpenuhi sehingga otaknya semakin encer dan seterusnya. Kalau zaman dulu mungkin dakwahnya melalui ceramah ya kita hidup sederhana. Tapi kalau kita ngomong terus hidup sederhana anak sekarang ya nggak cocok. Ya itu kan zaman dulu Pak. Sekarang kan nggak bisa hidup sederhana. Di lingkungannya tidak mendukung. Nah bagaimana menerjemahkan hidup sederhana ini supaya bisa meningkatkan anak-anak kita menjadi orang yang akan mensejahterakan dirinya pada suatu saat nanti. Ya betul kalau waktu zaman dulu memang hidup sederhana. Kalau zaman dulu kan Bapak Ibu saya mengalami tahun 75 ke bawah. Itu kan ada masa paceklik. Kalau sudah masa paceklik mau makan nasi saja nggak ada. Sampai cerita orang tua kita kan makannya bonggol pisang itu. Bahkan saya juga pernah mengalami makan bulgur namanya, beras impor dari Amerika yang di Amerika itu untuk makanan babi kan. Dengan tiwul enak tiwul, dengan jagung enak jagung. Ya kalau sudah namanya beras bulgur yang warnanya merah itu kalau dimakan di perut sakit bener. Ya pas saja kalau masa itu memang dakwah-dakwah kita untuk hidup sederhana. Tapi kalau ini kita ke anak, ya kan nggak ada sekarang masyarakat paceklik. Hampir semuanya bisa. Saya mengalami minum susu itu hanya 6 bulan sekali. Itu pun hanya 1 gelas kecil itu. Nah kalau itu diceritakan ke anak kita nggak akan percaya cucu kita. Zamannya kan sudah nggak sama Pak. Mesti dia mempunyai mimpi-mimpi yang ke depan yang lebih baik. Lah mimpi-mimpi ini perlu kita dakwahkan supaya nanti kehidupannya akan semakin baik. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang berbahagia, saya kembali ke sistem persekolahan. Dakwah untuk anak-anak pelajar yang saya singgung tadi adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, tanggung jawab kita bersama. Pada 20 tahun belakangan sebelumnya, itu ada kurikulum Bapak Ibu yang namanya kurikulum di sekolah itu adalah IMTAK dan IPTEK. Di sana ada kurikulum bahwa pembelajaran agama, terutama yang muslim ini ya, itu tidak hanya difokuskan kepada guru agama. Seluruh guru yang ada di persekolahan itu bisa mendakwahkan ajaran-ajaran agama. Jadi ada kurikulum tersendiri. Sebagai misalnya, saya kan guru matematika. Pada waktu itu saya mengajarkan vektor di matematika itu. Nah di situ setelah saya memberikan soal tentang vektor di matematika, saya akan mengawasi anak-anak berkeliling di kelas supaya ada perhatian. Nggak bisa kalau sekarang ngajar itu hanya gurunya mendiktekan, duduk di depan, tidak mengawasi anak-anak dengan berkeliling di kelas. Ya nggak ada perhatian sama sekali. Sudah saatnya. Nah sambil keliling kelas itu, gurunya sambil berdakwah. Ini anak-anak vektor itu adalah
sinar cahaya yang lurus, yang akan menembus relung-relung di alam ini. Di situ ada anak panahnya, di situ ada busurnya. Nah, lurus. Nah, ini menunjukkan kekuasaan pengetahuan bahwa kalau kita mau masuk surga, ya harus berkelakuan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Itu artinya kita sambil mengajar matematika sambil berdakwah untuk mengingatkan anak-anak. Dia sambil mengerjakan soal, tetapi kita bisa berdakwah di situ. Nah, sekarang kan mata pelajaran di sekolah itu kan mandiri. Guru matematika ya guru matematika, fisika iya, biologi ya iya. Jadi tidak ada nilai dakwahnya. Nah, oleh sebab itu hal yang demikian sangat penting untuk tangan. Sama dengan Bapak Ibu di keluarga. Karena juga ada anak-anak yang kritis. Saya pernah sambil menerangkan dakwah selain ngajar matematika ini, pas saya ngajar di anak-anak kelas unggulan, karena anak-anak yang IQ-nya tinggi itu kalau nanya kan macam-macam. Nah, gurunya juga harus belajar tentang agama walaupun bukan guru agama. Ada salah satu murid saya yang bertanya begini, "Pak, kita kan mayoritas beragama Islam, tapi ternyata juga banyak Pak yang melakukan kriminalitas itu juga orang-orang kita. Kenapa bisa demikian?" Nah, pertanyaan yang menggelitik semacam itu perlu dijelaskan dengan gamblang kepada anak-anak dengan melibatkan peran. Nggak usah dijawab kalau kelompoknya anak-anak itu kelasnya kelas IQ-nya tinggi-tinggi, ya sudah. Dipersilahkan anak yang lain untuk menjawab. Jawabannya macam-macam Bapak Ibu. Nah, dia akhirnya tumbuh. Anak-anak yang semacam itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Kalau kita dakwah kepada anak-anak yang mempunyai saat ini, itu paradigmanya tidak berubah, ya nanti generasi yang akan datang akan menjadi keberagamaannya semakin lemah. Apalagi kita diserang kanan kiri, kalau kita tidak ada hati-hati, anak-anak kita menjadi anak-anak yang sekuler nantinya. Tidak penting untuk agama, yang penting itu adalah material. Ukurannya seseorang bisa dihormati dan status sosialnya meningkat bukan karena kualitas agamanya, tetapi kualitas kekayaannya. Saat ini kan semakin kelihatan. Status sosial masyarakat dihormati kalau kekayaannya luar biasa, bukan kualitas seseorangnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, platform dakwah kita untuk generasi milenial ini harus mengalami perubahan. Tugas siapa? Tugas kita bersama. Dari yang sederhana, memberikan keteladanan kepada cucu anak kita sekecil apapun. Ada akhlak yang mulia, itu tidak harus diceramahkan panjang lebar, tetapi dengan keteladanan. Nah, ini renungan kita pada pagi hari ini, sehingga anak-anak kita yang akan datang, yang akan mengurusi dan memimpin negara kita, sehingga anak-anak akan semakin memperdalam pengetahuan keagamaannya. Karena bagaimanapun juga, silahkan anak-anak sekarang yang mau jadi dokter, tapi kalau agamanya kuat, yang mau jadi politisi yang kuat, mau jadi ahli apapun yang kuat. Nah, ini perlu kita siapkan bersama saat ini. Maka saya senang slogan berkemajuan itu. Artinya kita dituntut untuk bergerak. Tidak kita nyaman di zonanya, tetapi sekecil apapun kita harus bergerak sehingga ke depan bangsa kita akan disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Karena tingkat kualitas pengetahuan, saya menyebut pengetahuan ya, tidak hanya pengetahuan umum, tidak usah dikapling-kapling antara pengetahuan umum dan agama, sama-sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus harus kita kembangkan dan kita
sebarluaskan untuk masa depan anak dan cucu kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.